Hai Sobat Milenial, pada tahu Candi Borobudur kan? Pasti tahu dong. Siapa sih yang nggak kenal dengan bangunan megah yang satu ini? Bangunan yang megah ini adalah ikon Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Setiap tahun ribuan wisatawan datang untuk melihat keindahan dan keagungan Borobudur. Tapi, tahukah kamu, kalau menyebut Borobudur sebagai candi itu ternyata kurang tepat? Wah, kok bisa ya? Ternyata, ada sejarah panjang dan menarik di balik penamaan ini. Selama ini kita tahunya Borobudur itu candi. Lalu sebenarnya Borobudur itu apa? Apakah ada istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan bangunan ini? Misteri ini bikin banyak orang penasaran, termasuk para ahli sejarah loh. Mereka telah melakukan berbagai penelitian untuk mengungkap kebenaran di balik Borobudur. Ternyata, ada perbedaan besar antara candi dan stupa. Candi biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan, sedangkan stupa lebih berfungsi sebagai monumen atau tempat penyimpanan relik. Nah, stupa ini yang merupakan sebutan yang lebih tepat untuk Borobudur. Borobudur lebih mirip dengan stupa besar yang penuh dengan simbolisme dan makna spiritual. Penasaran kan? Yuk kita ungkap fakta sebenarnya tentang Borobudur. Kita akan menjelajahi setiap sudut dan detail dari bangunan megah ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sejarah dan makna tersembunyi di balik kemegahan Borobudur. Dari relief-relief yang menghiasi dindingnya, hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Siap-siap dibuat kagum dengan warisan budaya dari nenek moyang kita. Borobudur adalah bukti nyata dari kecerdasan dan kreativitas bangsa kita di masa lampau. Kita akan belajar bahwa Borobudur bukan hanya tumpukan batu, tapi sebuah mahakarya yang penuh makna. Setiap relief dan struktur di Borobudur memiliki cerita dan pesan yang mendalam. Untuk memahami Borobudur, kita perlu kembali ke masa lalu, ke zaman di mana peradaban Jawa kuno sedang berkembang pesat. Coba bayangkan, sekitar abad ke-8 di tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan Buddha yang besar dan makmur, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini dikenal dengan kekayaan budaya dan spiritualnya. Di bawah pemerintahan dinasti Shailendra, dibangunlah sebuah monumen megah sebagai persembahan untuk agama Buddha. Monumen ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kekuatan dan kebesaran dinasti tersebut. Pembangunan Borobudur memakan waktu puluhan tahun dan melibatkan ribuan pekerja loh. Mereka bekerja tanpa lelah, menggabungkan keterampilan dan dedikasi untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mereka memahat batuan vulkanik dengan sangat detail, menyusunnya tanpa semen, dan menciptakan mahakarya yang menakjubkan. Setiap ukiran memiliki makna mendalam yang mencerminkan ajaran Buddha. Borobudur menjadi bukti kemajuan peradaban dan kekuatan spiritual nenek moyang kita. Hingga kini, monumen ini tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang menginspirasi banyak orang. Lalu, apa sih bedanya candi dan stupa? Pertanyaan ini sering muncul ketika kita melihat bangunan-bangunan kuno di Asia Tenggara. Candi biasanya merupakan bangunan tempat tinggal para dewa atau untuk pemujaan, dan biasanya memiliki ruangan di dalamnya. Ruangan ini digunakan untuk berbagai ritual keagamaan dan penyimpanan patung dewa-dewi. Nah, kalau stupa berbeda dengan candi. Stupa tidak memiliki ruangan dalam seperti candi. Stupa adalah bangunan yang berisi benda-benda suci atau abu jenazah tokoh penting agama Buddha. Biasanya, stupa dibangun untuk menghormati dan mengenang tokoh-tokoh tersebut. Borobudur, dengan struktur bertingkat yang menjulang tinggi dan puncak stupa di bagian atasnya, jelas menunjukkan ciri-ciri sebuah stupa. Setiap tingkatnya memiliki makna simbolis yang mendalam. Di dalamnya, tidak ada ruangan seperti yang biasa ditemukan pada candi. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara candi dan stupa. Bentuknya yang unik, melambangkan perjalanan spiritual umat Buddha menuju pencerahan. Setiap elemen arsitektur Borobudur dirancang untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam mencapai pencerahan. Megahnya mahakarya simbol perjalanan spiritual umat Buddha. Setiap bagian dari Borobudur memiliki makna filosofis yang mendalam. Tingkatan-tingkatannya melambangkan tahapan dalam ajaran Buddha, mulai dari alam kehidupan manusia hingga nirwana. Ratusan relief yang terukir indah di dinding-dindingnya mengisahkan ajaran Buddha dan kehidupan manusia pada masa lampau. Menelusuri lorong-lorong Borobudur itu seperti menjelajahi lautan ilmu dan kebijaksanaan. Setiap ukiran, setiap patung, dan setiap stupa kecil yang ada di dalamnya mengajak kita untuk merenung dan belajar tentang kehidupan.
Lebih dari sekedar batu, memahami makna sejati Borobudur. Sobat Najwa, Borobudur bukan hanya bangunan kuno biasa loh. Ia adalah warisan peradaban yang sangat berharga, monumen keagamaan yang suci, dan simbol kearifan nenek moyang. Memahami Borobudur berarti kita menghargai sejarah, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan mewariskan keindahannya kepada generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan Borobudur, bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan bangsa.